Shalom adik-adik. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Kita mau persiapan hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kita ambil sikap doa. Kita bernyanyi untuk Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh menolong kita, yang boleh memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan kembali, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya adik-adik, kita berdoa untuk Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami datang memuji Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami. Tuhan memimpin dari awal, pertengahan, hingga selesai ibadah kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita akan menyanyikan pujian sukacita untuk Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan pujian Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Katakan kembali, ku daki-daki. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada,
Di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Oke, sekarang kita nyanyikan pujian kembali untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian Happy Ya Ya Ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Yuk, kita persiapkan persembahan kita. Kita mau berdoa dulu sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita persiapkan persembahan kita. Kita menyanyikan pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Yuk adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita menyanyikan ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita katakan sama-sama firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi
jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yuk adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau memberikan hidup kami untuk Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Berkati juga kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Bela Tuhan yang memakai dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, nah hari ini kita mau melanjutkan cerita yang minggu lalu ya. Siapa yang ingat cerita yang minggu lalu? Ada yang ingat nggak? Halo, sebelum Kanidar cerita, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Minggu lalu ada yang ingat ceritanya tentang tokoh siapa? Oh, semuanya di mute ya. Oke, baiklah. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar cerita tentang Simpson. Nah, lanjutan dari minggu yang kemarin. Tapi hari ini kita mau melanjutkan ya. Kalau minggu yang lalu tuh bagaimana Simpson lahir sampai dia mengalahkan yang namanya singa. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar lanjutannya. Tapi sebelum kita belajar itu dulu, kita mau belajar satu hal. Pada suatu ketika adik-adik ada seorang hamba Tuhan, ya, ada seorang hamba Tuhan yang dari Inggris, namanya Hudson Taylor. Nah, dia ini dikasih Tuhan pelayanan, ya, dikasih misi oleh Tuhan untuk pergi ke Tiongkok mengabarkan Injil. Nah, sebelum dia pergi ke Tiongkok untuk menyampaikan Injil adik-adik, Hudson Taylor ini dia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik, manis, baik hati. Apa yang terjadi adik-adik? Karena Hudson Taylor ini mengingat bahwa Tuhan memberikan tugas yang sangat mulia kepada dia, dia tidak mau menikahi perempuan itu. Pada saat itu kan dia pergi ke rumah perempuan itu, ke rumah orang tua perempuan itu. Dia berkata bahwa dia mencintai perempuan ini, tetapi orang tuanya nggak setuju. Kenapa? Karena Hudson Taylor ini mau pergi ke Tiongkok. Dan kalau dia menikah dengan perempuan ini, otomatis dia akan membawa perempuan itu. Apa yang terjadi adik-adik? Hudson Taylor ini bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya lakukan? Saya jatuh cinta dengan perempuan ini. Tetapi Tuhan memberikan saya tugas yang sangat mulia, yaitu untuk memberitakan Injil ke Tiongkok. Apa yang terjadi adik-adik? Hudson Taylor mengambil keputusan yang sangat berat. Dan pada akhirnya dia meninggalkan perempuan itu. Dia tetap mengikuti perintah Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan. Dan akhirnya dia berpisah dengan perempuan itu.
dan dia melaksanakan tugas mulia yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Akhirnya dia pergi ke Tiongkok ya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kita tahu adik-adik di sana dia banyak membawa jiwa kepada Tuhan. Nah, di toko Alkitab juga ada tuh ya, karena cintanya kepada seorang perempuan, akhirnya dia mendapatkan kekalahan. Di dalam Alkitab ada juga seorang pemuda yang sangat gagah perkasa, yang sangat kuat, yang sangat hebat. Ya, dia diberikan kekuatan khusus oleh Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi karena seorang perempuan, akhirnya dia mengalami yang namanya kekalahan. Siapa dia? Ada yang tahu? Namanya adalah Simson. Nah, Simson ini adik-adik diberikan kekuatan khusus oleh Tuhan. Nah, ketika dia diberikan kekuatan khusus oleh Tuhan, ya, tujuannya untuk apa? Untuk mengalahkan bangsa Filistin. Karena pada waktu itu bangsa Filistin sangat ya menjajah atau tidak suka dengan bangsa Israel. Nah, adik-adik, suatu ketika Simson ini telah mengalahkan singa, dia pergi ke kota Filistin yang dinamakan Gaza. Nah, dia pergilah ke kota Gaza, adik-adik. Pada waktu itu ketika dia pergi ke kota Gaza, ya, biasakan kalau di sebuah kota itu kan ada tiang. Ya, ada tiang yang sangat besar sehingga kita tidak bisa masuk ke kota tersebut. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi adik-adik? Kedua tembok, ya, pintu gerbang daripada kota Gaza itu adik-adik diangkat oleh Simson dengan gampang banget, ya, dengan gampang banget. Dia dengan gampangnya mengangkat dua pintu gerbang tersebut dan dia bawa keluar sehingga dia bisa masuk. Ketika orang-orang Filistin melihat hal tersebut, mereka sangat takut, mereka sangat marah juga kepada Simson. Wah, ini orang benar-benar ya keterlaluan. Karena sebelumnya adik-adik dia banyak mengalahkan ya musuh-musuh orang Israel. Nah, ketika dia sampai di kota adik-adik dia bertemu dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Nah, siapakah dia? Perempuan itu namanya adalah Delila. Tentunya dia sama cantiknya ya sama Kanidar. Betul nggak? Sama cantiknya dengan teman-teman yang di sini yang ada di Zoom ini, adik-adik semua ya. Dia sangat cantik perempuan ini sehingga membuat hati Simson jatuh cinta. Pada suatu malam adik-adik, karena perempuan ini tahu bahwa Simson jatuh cinta kepada dia, wah, akhirnya orang-orang Filistin datang kepada perempuan ini, kepada Delila. Mereka bilang, Delila, coba tanyakan kepada Simson, apa sih yang membuat dia kuat? Kita nggak bisa nih mengalahkan Simson, dia akan menghancurkan nih bangsa kita kalau seperti ini terus. Sehingga kalau kamu bisa tahu rahasia daripada Simson, maka, nah kata orang-orang itu, kata raja-raja itu, kami akan memberikan kepadamu 100 keping perak. Wah, kami akan memberikan harta yang banyak untuk kamu, kata raja-raja itu. Apa yang terjadi adik-adik? Ya, Delila tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh raja-raja Filistin. Apa yang dia lakukan? Ya, dia membujuk Simson. Wah, ketika Simson berada di rumah dia, ya, Simson tertidur, dan sebelum Simson tertidur dia bertanya dengan suara yang manis, dengan suara yang lembut, ya, dia bilang, Simson, kamu kan jatuh cinta sama saya, ya, apa sih yang membuat kamu itu kuat, kata si Delila. Nah, dia bilang, kalau saya diikat dengan tali busur, ya, dengan tali busur yang baru, maka saya akan
lemah. Wah, akhirnya Simpson tertidur adik-adik sampai 3 kali dan dia bisa melepaskan pengikat itu. Sampai ketiga kali, sampai Delila itu ngambek. Wah, katanya Simpson sayang sama aku, katanya Simpson jatuh cinta sama aku, tapi kok dia main-main, kok kamu bohong sama saya, kata Delila. Apa sih yang membuat kamu itu kuat? Dan akhirnya adik-adik, Simpson terperangkap, jatuh dalam perangkapnya si Delila. Akhirnya dia memberitahukan apa rahasia yang membuat dia kuat. Apa rahasianya? Yaitu Simpson, kepala atau rambutnya Simpson tidak pernah dicukur. Dan dia memberitahukan rahasia itu kepada Delila. Singkat cerita adik-adik, ketika Simpson tertidur di pangkuan Delila, dan Delila mencukur rambut Simpson. Dan dia berteriak, Simpson, orang-orang Filistin akan membunuhmu. Dan dia tidak berdaya adik-adik. Sehingga orang Filistin menangkapnya, mengikat tangannya, dan kedua mata dia dicungkil. Wah, sedih sekali adik-adik ya. Hanya gara-gara seorang perempuan, akhirnya Simpson dikalahkan. Bahkan bukan hanya itu, matanya dicongkel. Sehingga dia buta dan dia dimasukkan di dalam penjara. Tugasnya dia di dalam penjara apa adik-adik? Dia cuma menggiling hati. Wah, sedih sekali adik-adik ya. Setelah itu adik-adik beberapa hari kemudian karena orang Filistin sudah menangkap si Simpson dan mereka sangat bersuka cita, mereka sangat bahagia sehingga mereka mengadakan perayaan adik-adik. Mereka mengadakan perayaan, mereka berpikir bahwa orang Filistin ini kan tidak mengenal Tuhan adik-adik, sehingga berpikir bahwa Dewa Dagon yang membantu mereka untuk menangkap Simpson. Sehingga mereka mengadakan sebuah perayaan yang sangat mewah, yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Dan mereka mengundang semua raja-raja, mengundang rakyatnya untuk berkumpul di sebuah gedung yang luar biasa. Dan singkat cerita adik-adik, Simpson dibawa ke gedung itu dan mereka mengolok-olok Simpson. Nah, Simpson ditempatkan di sebuah tiang, ya, di sebuah tiang diikat di situ dan dia diolok-olok, dia diejek, dia diketawain oleh orang-orang, bahkan raja-raja tersebut. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika Simpson mendengarkan hal itu, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku, berikan aku kekuatan sekali lagi. Apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mendengarkan doa daripada Simpson. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada Simpson. Sehingga apa yang terjadi? Simpson mengumpulkan segenap tenaganya. Dan dia berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya adik-adik, tiang-tiang daripada gedung tersebut hancur. Dan akhirnya apa yang terjadi? Gedung tersebut hancur lebur. Ya, dan orang-orang yang ada di dalam gedung itu mati semua tanpa ada satupun yang selamat, termasuk Simpson. Dan orang-orang yang mati di perayaan tersebut lebih banyak dibandingkan ya yang Simpson bunuh waktu dia hidup. Nah, apa yang kita pelajari dari sini adik-adik? Ya, adik-adik harus tetap percaya sama Tuhan. Adik-adik harus mengandalkan Tuhan. Kita tidak pernah kuat tanpa campur tangan Tuhan. Ya, adik-adik, kita tidak pernah kuat tanpa campur tangan Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan untuk terus menolong kita, untuk terus membantu kita untuk melewati hari-hari kita, untuk melewati apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kedua, ya, di dalam kehidupan kita pasti ada godaan, ada masalah, ada hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, jangan terkecoh. Artinya harus waspada. Adik-adik harus waspada di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kita selalu kemenangan. Amin. Itu aja cerita hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan? Pak Albert? Rudi mungkin kok. Thank you Kanida.
Rudy ada yang mau ditambahin? Cukup jelas. Cukup jelas, Kak Albert. Oke, aku juga nggak ada, Kak. Berarti selanjutnya gimana kok? Oh, ayat hafalan. Hafalan. Ayat hafalan adik-adik. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Hakim-Hakim 16 ayat 28 demikian bunyinya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Itu ya adik-adik ayat hafalannya ya. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ko Albert. Oke, Kak. Thank you, Kak. Ya, jadi jangan lupa adik-adik ya, kalau misalkan percayalah, taruh pengharapan kita sama Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal, dan yang terakhir jangan takut sama masalah. Kalau misalkan ada masalah datang ya kita balik lagi andalin Tuhan. Gitu. Oke, kita mau tutup dalam doa. Ini ada yang mau nanya nggak? Denzel, ada yang mau ditanyakan? Dion, Giselle, Alin, Eta, Angel? Nggak ada. Kalau nggak ada, boleh tolong kau Rili kok tetap bantu tutup doa kok. Oke, yuk. Mari adik-adik kita tutup mata kita, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau telah mengajarkan pada kami hari ini mengenai pelajaran tentang Simpson. Tuhan, biarlah kami belajar selalu mengandalkan Engkau, selalu mengutamakan Engkau. Ampuni atas kesalahan-kesalahan kami yang kami telah perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Biarlah Tuhan mau selalu mendidik dan mengajar kami untuk dapat mengenal pribadi-Mu, mengenal Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kami, yang selalu kami andalkan di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, di setiap masalah kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak kami, guru-guru kami yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapi dia, tambah-tambahkan nikmat Allah, biarlah nama Tuhan dimuliakan, dan menjadi berkat dimanapun dia berada, baik di lingkungan keluarga maupun dimanapun dia berada, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa buat adik-adik kami, tambah-tambahkan nikmat Allah atasnya, sehingga mereka menjadi adik-adik yang selalu mengenal pribadi-Mu, dan selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa buat papa, mama, papi, mami, berkati mereka, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan melimpah atas mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.